Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul karim. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih bisa berhadir di sekolah yang insyaallah penuh berkah ini, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan salah satu kita wujudkan warna atau corak warna dari ketaatan itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di akhirat, selain juga mendapatkan syafaat dari Nabi, juga yang kita harapkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Allahumma amin. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke Gunna ya Ustaz Alwi ya, karena kalau yang apa sudah habis semua, ahkamun nun as-sakinah dan tanwin sudah habis, dan sekarang masuk ke pelajaran keempat, hukum mim dan nun tasydid. Ini sebenarnya setelah dibahasa Indonesiakan. Kalau aslinya, kalau di bahasa Arabnya mungkin hukmul mim wan nuni al-musyaddadatain. Al-musyaddadatain. Jadi ini sudah di bahasa Indonesiakan yang mudah dimengerti. Hukum mim dan nun tasydid. Ya, anak kecil aja kalau ditanya tasydid itu tahu dia. Oke, soal ke-21. Sebutkan huruf yang digunnahkan. Satu, kapan, dan sebutkan baitnya. Nah, huruf yang digunnahkan, huruf yang didengungkan, huruf yang keluarnya itu makhrajnya itu berkaitan dengan khayshum ya. Ada kaitannya dengan khayshum, itu hanya dua huruf, nun dan mim, nggak ada yang lain. Makanya kalau huruf-huruf lain yang digunakan, nah itu salah. Contohnya seperti huruf ain, huruf a, ain alamin, kalau bacanya alamin masih salah ya. Taqilun, karena dia tidak berkaitan dengan al-khayshum. Jadi huruf gunnah ada dua, nun dan mim. Nah, kapan? Ya pastinya di sini yang paling digunnahkan adalah ketika tasydid. Ini sesuai sama bait ya, sama baitnya nanti. Sebenarnya juga kalau sukun juga dia sudah termasuk gunnah. Ketika tasydid
kemudian baitnya yang menjadi bukti ada di bait ke-17. Coba Ustaz Alwi sebutkan baitnya. Bagus ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya maksud saya untuk buat seperti ini itu yang sudah kira-kira sudah banyak hafalannya itu sudah bisa berinteraksi dengan ini. Jadi ditanya langsung keluar baitnya langsung keluar. Bagus ya. Wa ghunna miman. 1 2 3. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan bacalah mim dan nun bertasydid dengan berdengung. Ya, berdengung. Dan namakan kedua huruf tersebut sebagai huruf gunnah. Ya, karena gunnahnya tampak pada dua huruf itu ketika bertasydid. Nah, di sini yang tidak ada di bait sebenarnya, tapi sebagai tambahan soal ke-22, sebutkan tingkatan-tingkatan gunnah beserta contohnya. Nah, gunnah diberi oleh ulama ada sekitar 5 tingkat. Nah, tingkatan ini sebenarnya fokusnya berdasarkan gunnahnya, berdasarkan tingkat dengungnya. Bukan tingkat ditahan atau tidak. Bukan itu. Fokusnya itu tingkat dengungnya. Bukan tingkat ditahannya. Nanti kalau tasydid tahan agak panjang. Izhar kemudian idgham ditahan agak sedikit. Enggak bukan itu maksudnya. Jadi tingkat gunnahnya di sini adalah tingkat dengungnya. Tingkatan yang pertama itu bertasydid. Nun atau mim yang bertasydid. Nah, kita bacakan contohnya. Nanti diikuti saya. Inna amma fil jannah. Jadi dengungnya itu lebih ya. Kemudian yang kedua ada mudgham atau idgham. Maksudnya di sini adalah idgham bi gunnah. May ya'mal miwal. Oke, ini biasa tahsin kesalahannya sebagian guru tuh kadang terlalu cepat. May ya'mal miwal sedikit kali. Sempurna dong. May miw. Kemudian yang ketiga ada posisi ikhfa, mukhfa. Ya. Minkum lakum bih, atau agak diikhfa sedikit, lakum bih. Jadi di sini ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Kemudian yang keempat mudhar, ya, mudhar atau izhar. Jadi kalau izhar dia malah nggak ditahan, maksudnya cuman sekedar lewat menyempurnakan aja. Contohnya pada mim nih ya, yang pertama ini mim, dua-duanya dapat, an-nya dapat, am-nya dapat. An'amta, an'amta. Nah, jadi dia memang sekedar lewat saja menyempurnakan huruf yang sukun, nggak sampai ditahan. An'amta. Nah, kalau ada yang kayak gini nanti tokok aja kepalanya.
Itu. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir juga sukun arodi atau arid. Arid disukun. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi dia sama juga posisinya seperti izhar karena nggak ada Ar-Rahman. Jadi pastinya begitu habis hurufnya habis suaranya. Jangan ditambah-tambah suara sumbang yang lainnya. Nah, itu ngomong mungkin sebagian orang Arab ya ada. Kalau ngomong ya baca Quran nggak bisa lah, ditarik orang terus nggak jadi dikasih imam. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Oke. Kemudian yang kelima ketika mutaharrik berbaris. Kalau ya berbaris dia dengungnya sebatas mengucapkan hurufnya saja. Nurid. Maradun. Atau marodo. Nah, dia cuman gunnahnya itu sekedar mengucapkan hurufnya karena memang hurufnya huruf gunnah. Misalnya coba kalau saya tutup hidung pasti ada gunnahnya yang nun. Nuri, nah nggak bisa saya ucapkan. Nuridu, nurid, marodo. Jadi mimnya sama nunnya itu nggak terlepas. Jadi gunnahnya hanya sebatas itu, makanya ditempatkan posisi yang kelima atau posisi yang paling rendah. Nah, itu gunnah ya.